dan doa bersama pengamal sholawat wahidiyah se-Kabupaten Kota Pasuruan. Ahad, malam Senin, tanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 25 Februari 2024 Masehi, segera dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak Wiyatno, Sarjana Pendidikan, sebagai penata acara. Disilahkan melaksanakan tugasnya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, mengawali acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasyahuan dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waswada zaman radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'an قال إني جاء
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Mukaddimah Sholawat Wahidiyah yang akan diimami oleh Bapak Saifullah Sarjana Syariah. Kepadanya disilakan. Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya
Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Nek mriko Alhamdulillahilladzi di atana macang. Hah? bil Ibu macang apa sing mriki macang? Oh, mertua. Alhamdulillah wassalatu wassalam Saniki tiyang teng macang. alaika wa ali ya khairul anam. Rabbul karim wa anta khuluqin azim. Fashfa' lana 'inda karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musli'in bil waqidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina warrid وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Kitab itu, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah memberikan ciri-ciri khusus, kriteria utama bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang yang bagaimana toh? Kok kita sering diajak oleh para khotib setiap Jumat supaya meningkatkan takwa. Lantas untuk mengukur ketakwaan kita ini bagaimana caranya? Allah kemudian berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kriteria atau ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri yang paling utama orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu siapa saja? Allah itu gaib, malaikat itu gaib, hari akhir itu gaib, takdir itu juga gaib, kemudian kenabian atau kerasulan itu juga gaib. Meskipun fisik Nabi bisa dilihat, tapi pangkat kerasulannya itu juga gaib. Maka jika
Kita pahami secara gampang, yu'minuna bil ghaib itu adalah melaksanakan 6 rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada qadar, dan pada hari akhir. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah yuqimunas shalah, yakni orang-orang yang menegakkan sholat. Dalam banyak ayat Allah menyebut yuqimunas shalah, aqimis shalah, yang mana aqoma ini juga dimaknai adalah menegakkan atau meluruskan. Jadi Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, akan tetapi tidak hanya sekedar dilaksanakan, tapi supaya betul-betul ditegakkan. Ditegakkan dalam artian ibadah sholat 5 waktu yang kita laksanakan itu jangan sampai hanya kita laksanakan untuk menggugurkan kewajiban, tapi harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kita laksanakan dengan sesempurna sesuai dengan kemampuan kita. Maka makna yuqimunas shalah atau menegakkan sholat ini ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menegakkan sholat. Yang pertama, kita akan dikatakan menegakkan sholat jika sholat kita ini memenuhi syarat rukun sesuai dengan yang dituntunkan sebagaimana dalam pembahasan kitab fikih. Kemudian yang kedua, dalam hal waktu, yuqimunas shalah, menegakkan sholat itu jangan sampai dalam menjalankan sholat itu kita waktunya keluar dari waktu baru kita laksanakan. Meskipun kita qadha, itu hukumnya tetap dosa besar. Apalagi nggak diqadha, tambah dosa besar lagi. Maka hal kedua yang penting untuk menegakkan sholat adalah menjaga waktunya. Dan alangkah baiknya sholat itu dilaksanakan tepat pada waktunya, di awal waktu. Karena di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah sholat tepat waktu. Ketika Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul a'mal afdal ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, yakni sholat tepat pada waktunya. Jika sholatnya morat-marit, maka ia belum layak dikatakan orang yang bertakwa. Begitupun orang yang ahli ibadah, sholatnya sangat tertib, akan tetapi imannya sangat lemah, itu pun belum layak dikatakan orang yang bertakwa, karena masih rawan tercampuri riya dan syirik ibadahnya. Begitupun orang yang sangat baik dalam bersosial, ia ahli sedekah, seluruh hartanya disedekahkan kepada orang lain, kepada masyarakat. Ia sangat royal sekali dalam bersedekah, akan tetapi ia tidak sholat, maka ini pun belum layak dikatakan orang yang bertakwa, belum sempurna dikatakan orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa yang sempurna itu adalah kombinasi daripada iman, sholat, dan infak. Iman mewakili bidang hakikat, sholat mewakili bidang syariat, dan infak mewakili bidang memberi manfaat
kepada orang lain. Hadirin yang kami hormati, maka mari kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, yang mana tujuan daripada sholawat wahidiyah, daripada amalan sholawat wahidiyah beserta ajarannya, ini adalah untuk meningkatkan iman hingga pada tataran iman yang makrifat. Maka ini perlu kita evaluasi, pengamalan kita. Pada dasarnya alat ini memang betul-betul bisa digunakan untuk menaikkan iman, untuk menyempurnakan iman kita hingga mencapai iman makrifat. Akan tetapi jika sampai saat ini ternyata iman kita belum naik, jika sampai saat ini iman kita bahkan sering merosot, maka itu tandanya kita di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah ini kurang sesuai dengan yang dituntunkan oleh beliau Mbah Yai Mu'allif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Maka hadirin, Mbah Yai Mu'allif sholawat wahidiyah ini memberikan tuntunan kepada kita untuk bermujahadah dengan sholawat wahidiyah. Dan di dalam mujahadah itu ada kurikulum yang wajib dan ada kurikulum yang bersifat sunnah. Yang wajib terutama adalah agar dalam pengamalan wahidiyah itu kita awali dengan mujahadah 40-an, dan kemudian setiap 1 tahun 2 kali kita juga melaksanakan mujahadah 40-an itu, yakni sebelum mujahadah kubro. Dan setelah itu kita dituntun untuk mujahadah yaumiyah, dan seminggu sekali kita mujahadah usbuiyah, sebulan sekali syahriyah, kemudian 3 bulan sekali rubu sanah seperti malam hari ini, dan setengah tahun sekali kita nisfu sanah dan mujahadah kubro. Maka hadirin sekalian, jika iman kita setiap hari kita cek saat kita sedang sholat, saat sholat itu pikiran kita ngelantur ataukah bisa khusyuk. Jika khusyuk itu tandanya iman kita naik, tapi jika tidak khusyuk itu tandanya iman kita turun. Maka jika iman kita ini sedang turun, berarti ada yang tidak beres dengan pengamalan kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Entah itu yaumiyah kita yang teledor, entah itu usbuiyah kita yang teledor, entah itu syahriyah atau bahkan rubu sanah. Karena mujahadah urutan yang ini adalah yang paling pokok. Kalau dalam rukun Islam ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah yang rukun yang paling wajib. Mujahadah 40-an, yaumiyah, usbuiyah hingga mujahadah kubro. Mujahadah kubro bagi yang mampu, sama dengan haji bagi yang mampu. Maka ketika himmah kita, keimanan kita ini melemah, ini tandanya ada salah satu atau beberapa faktor ini yang mungkin teledor, tidak kita laksanakan dengan baik. Maka mari kita koreksi diri kita masing-masing, baik kita yang pengamal biasa maupun kita yang oleh Kanjeng Rama Yai diberi amanah sebagai seorang personil, sebagai seorang khadimul wahidiyah, sebagai seorang jamaah, sebagai dai-daiyah. Jika hati kita ini melemah, tidak ada himmah, jika orang-orang yang kita pimpin ini tidak ada semangat, itu jangan-jangan yang tidak beres itu bukan pengamal bawah, akan tetapi jangan-jangan yang tidak beres itu adalah diri kita. Jangan-jangan yang tidak beres itu adalah diri kita.
Ibaratkan kita ini seperti MCB listrik, yang mana setrum dari atas itu melalui kita. Kemudian jika listrik lampu-lampu itu padam, itu jangan-jangan bukan lampunya yang jelek, yang mati, tapi jangan-jangan kita tidak bisa menyalurkan setrum itu, hadirin. Jangan-jangan kita tidak kuat untuk menyalurkan setrum dari beliau Hadratul Mukarram guru kita kepada para pengamal, hadirin. Maka lemahnya himmah para pengamal ini khususnya bagi kita para Qadimul Wahidiyah, para departemen dan juga para imam-imam jamaah ini yang kurang, yang teledor dalam mujahadah-mujahadahnya, atau mungkin kita pengamal biasa, kemudian keluarga kita, entah itu istri kita, anak-anak kita juga teledor. Itu jangan-jangan yang salah bukan mereka, tapi kita tidak mampu menyalurkan hidayah Allah pada mereka, hadirin sekalian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para PW, para Qadimul Wahidiyah itu adalah pemimpin bagi para pengamal. Kemudian para pengamal pun, seorang bapak itu adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Istri itu juga pemimpin bagi anaknya. Maka jika ada yang trouble, pertama-tama yang kita salahkan jangan orang lain, tapi pertama-tama yang kita salahkan diri kita sendiri, ya diri. Kita evaluasi. Hasibu qabla an muhasabu. Koreksilah diri kalian sebelum kalian mengoreksi orang lain. Kita sering sambat kenapa perjuangan di sini tidak berkembang. Kita sering sambat kenapa pengamal tidak bertambah. Bahkan kita sering tambat kenapa diri kita ini malas terus. Itu dikarenakan karena kita tidak meminum ramuan yang diberikan Mbah Yai tadi sesuai dengan takarannya, hadirin. Maka dari itu, ketika iman kita naik dan turun, terutama saat turun, mari kita evaluasi. Apakah ada yang salah dengan mujahadah yaumiyah saya? Apakah ada yang salah dengan mujahadah usbuiyah saya? Apakah ada yang salah dengan mujahadah syahriyah saya? Jika di suatu daerah di situ tidak berkembang, jangan-jangan itu syahriyahnya juga tidak jalan, hadirin. Maka dari itu, mari kita saling evaluasi diri kita masing-masing, terutama diri kita masing-masing. Tidak usah menyalahkan yang lain sebagai pengamal. Jangan menjelekkan dan menyalahkan pengurusnya sebagai pengurus atau Khadimul Wahidiyah. Juga jangan menyalahkan kepada pengamal. Begitu juga para Khadimul Wahidiyah. Jangan menyalahkan Khadimul Wahidiyah yang lain. Tetapi yang paling harus kita salahkan adalah diri kita masing-masing, hadirin sekalian. Kita sampai